Nah, karena Al-Quran itu petunjuk, setiap orang itu harus paham. Pertama, nah ini termasuk ayat kesoin yang nanti ada ya, diterangkan. Pertama, di dalam Al-Quran itu kamu harus paham isinya. Dan ini harus diulang-ulang nih supaya mengerti. Satu, di Quran itu ada ayat-ayat berkaitan dengan perintah. Perintah sholat, perintah saum, perintah zakat, perintah haji, perintah infak, perintah sodakoh. Nah, ini ayat-ayat perintah wajib ditaati. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat perintah, wajib ditaati. Kalau kita ingin jadi mutakin nih. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu kan ada ayat-ayat nahyun, ayat-ayat larangan. Larangan minum khamar, larangan judi, larangan main dengan perempuan yang bukan muhrim gitu ya. Banyak sekali larangan-larangan riba, larangan memakan yang haram begitu ya. Nah, ini adalah wajib dijauhi. Harus dijauhi. Perintahnya ditaati, larangannya dijauhi. Dua ya. Nah, yang ketiga, di Quran itu juga ada ayat-ayat yang memotivasi yang disebut ayat targhib. Ini harus paham. Ayat-ayat yang bersifat memotivasi atau merangsang tentang surga dan ahli surga, tentang surga dan nikmatnya. Sangat luar biasa tentang surga. Ada surga Firdaus, ada surga Adnin, ada surga Al-Khuldi, ada Maqamun Amin, ada Mahmuda, macam-macam surga dalam Quran. Yang semuanya surga itu betapa indah. Nah, termotivasi kita ingin jadi ahli surga. Umpamanya bagaimana Ustaz kalau kita ingin jadi ahli surga Firdaus? Tinggal kamu membaca surat Al-Mu'minun, lihat ayat 1 sampai 11. Salah satu kriteria ahli surga Firdaus itu adalah alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang yang sholatnya benar-benar khusyuk. Wa anil lagwi mu'ridun. Juga orang-orang yang selalu berpaling dari yang tidak ada manfaatnya. Berpaling dari kebatilan. Berpaling dari kemaksiatan. Berpaling dari kemusyrikan. Nah itu. Dan banyak nanti ya, itu termotivasi kita. Tentu yang keempat juga ada ayat-ayat tarhib, ayat berupa ancaman. Bagaimana neraka dan ahli neraka, apa makanan neraka, berapa lama mereka disiksa di neraka. Wah, Allahu Akbar. Dan itu tak menjamin. Bahkan di surat Al-Ma'un juga orang yang sholat pun terancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi neraka bukan saja untuk orang yang tidak sholat. Sholatnya pun kalau sholatnya tak benar, lalai, goplak, maka diancam pula. Nah, dengan ayat itu maka kita menjadi takut dan berupaya untuk terus menghindar dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam bahaya api neraka Allah. Kemudian di Quran pun kamu tahu bersama, yaitu ada ayat-ayat, nah ini ayat-ayat mau'idhah. Ayat-ayat nasihat. Kita baca bagaimana
Allah Quran ada yang nasihat secara umum di antara kita semua dalam surat Wal Asri. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu ayat menjelaskan tentang kita harus bertausiah. Di situ ada tausiah, ada nasihat, ada pelajarannya, ada nasihat. Itu seperti bagaimana Nabi Ibrahim berwasiat atau juga memberi nasihat pada anak-anaknya. Nabi Yakub kepada anak-anaknya, Luqman juga kepada anak-anaknya. Itu tentu saja ayat-ayat mau'izah. Begitu juga ada ayat-ayat dalam Al-Quran itu kalau mau itu harus diambil nasihatnya itu. Kita ternasihati dengan ayat tersebut dan mencontoh sebagaimana apa yang dilakukan orang-orang terdahulu. Kemudian di Quran pun ada ayat-ayat irsyadat, ayat-ayat berupa petunjuk. Jadi di Quran pun ada petunjuk-petunjuk. Siapa orang yang menempuh jalan kebaikan pasti, ya, siapa orang yang bertakwa kepada Allah pasti banyak petunjuk. Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan menjadikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ayat-ayat irsyadat petunjuk. Jadi kalau kita ingin jadi, itu coba petunjuk Qurannya dibaca. Dan kita harus yakin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan kami, pasti kami selalu memberikan jalan terbaik atau jalan keluarnya yang sangat baik sekali. Ini tinggal bagaimana kita mengikuti petunjuk itu. Kalau tidak yakin mah hamar ya jelas. Dan tentu ini yang terakhir ayat-ayat kisah. Nah ini seperti di kisah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel yang begitu panjang. Nah ini ayatnya ayat kisah. Kalau ayat-ayat kisah kita harus mengambil ibrah, pelajaran.